Ya, Shalom saudara-saudara semua. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kali ini saya akan membahas satu renungan kebenaran firman Tuhan, renungan iman Kristen dengan satu tema, Yesuslah jalan lurus itu. Adapun yang menjadi teks untuk pembelajaran kita hari ini adalah dari Yohanes 14 ayat 6. Di sini tertulis kata Yesus kepadanya. Artinya kata Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk murid-muridnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tentu ayat ini menjadi ayat favorit dalam iman Kristen. Kita semua pasti sudah menghafal apa yang menjadi isi ayat dari firman Tuhan ini, dan ini sebuah dasar pengharapan dalam kehidupan iman Kristen. Yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan teks tersebut adalah bahwa janji ini disampaikan oleh Yesus kepada bangsa yang gelisah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda gelisah? Apa yang Anda gelisahkan? Apa yang sangat-sangat membuat Anda gelisah? Itu penting ya. Perhatikan di dalam pasal 14 Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi tentu ada satu kegelisahan yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Dan kegelisahan itulah yang hendak mereka temukan jawabannya. Dan pada saat itu, Yesus hadir di hadapan mereka. Dan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku. Mengapa Yesus mengatakan jangan gelisah? Karena Yesus hendak menjelaskan bahwa dirinya, akulah, kata Yesus, sebagai jawaban atas segala kegelisahan hidupmu. Dan saya percaya kegelisahan yang terjadi pada murid-murid, kegelisahan yang ada pada orang Israel, kegelisahan yang ada pada kita. Namun harus dicatat bahwa ada satu kegelisahan yang tidak pernah mampu dijawab oleh dunia. Siapapun tidak pernah bisa menjawab kegelisahan ini. Apakah dia raja? Apakah dia presiden? Apakah dia seorang konglomerat? Mungkin 9 naga? Apakah dia seorang yang jago tinju? Apakah dia seorang atlet terkuat atau atlet tercepat? Apapun. Bahkan benda-benda yang banyak canggih-canggih di dunia tidak bisa, tidak mampu untuk menyelesaikan satu kegelisahan dalam hidup manusia. Apa itu? Satu kegelisahan yang tidak bisa dijawab oleh dunia adalah, jika aku mati, apakah aku pasti masuk surga? Kalau kegelisahan masalah ekonomi, negara melalui kepemimpinan yang bersih, yang benar dan adil, bisa menjawab. Kalau kegelisahan karena karir, ketika kita punya potensi hidup, kita belajar dan bekerja keras, itu bisa terjawab. Tetapi jika aku mati, apakah aku pasti masuk surga? Ini satu kegelisahan yang ada pada setiap manusia yang tanpa arah hidup. Kalau orang belum berjumpa dengan Yesus, ini merupakan satu kegelisahan. Dan kegelisahan ini tidak bisa dijawab oleh orang-orang hebat siapapun yang ada di dunia. Tapi ini hanya bisa dijawab oleh Yesus. Dan perlu untuk kita perhatikan, nilai tertinggi di dalam hidup manusia itu bukan harta, bukan jabatan, bukan ketenaran. Tetapi nilai tertinggi dalam hidup manusia adalah kebahagiaan. Dan nilai tertinggi dalam hidup manusia adalah bahagia, mati, masuk surga. Kebahagiaan tertinggi bukan karena jabatan, bukan. Tetapi karena adanya kepastian yang kita miliki di dalam Yesus, kepastian hidup yang kekal.
Dan nilai tertinggi dalam hidup manusia kebahagiaan dan mati masuk surga. Berarti jika seseorang belum menemukan kepastian tentang tujuan hidup, bila seseorang belum menemukan kepastian keselamatan, dia akan melakukan segala sesuatu di dalam kegelisahan. Dia melakukan segala sesuatu di dalam kegamangan. Tidak ngerti apapun, hanya melakukan saja tanpa ada jaminan. Oleh karena itu, ini kebahagiaan yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Maka ada filsuf yang berkata, hati manusia ini diciptakan lebih besar dari dunia. Maka sekalipun satu dunia ini menjadi milik satu orang, tetap hatinya tidak penuh, tetap hatinya tidak terpuaskan, kosong. Tetapi hati yang diciptakan lebih besar dari dunia hanya bisa diisi oleh yang membuat hati itu sendiri. Itulah Allah Bapa di surga. Jadi jika hati kita ingin dipuaskan, jika hati kita ingin bahagia, dan jika hati kita memiliki kepastian keselamatan, jangan andalkan dunia, jangan andalkan manusia-manusia di dunia, tapi harus di dalam perjumpaan kepada sumber kebahagiaan itu sendiri. Ya, mari kita perhatikan mengapa manusia akan selalu gelisah tanpa menemukan jalan keselamatan. Karena nilai tertinggi hidup manusia kebahagiaan. Maka sekarang adalah bagaimana manusia menemukan kebahagiaan dan kepastian masuk surga. Catatannya adalah harus mengetahui syarat masuk surga. Syarat masuk surga itu harus hidup kudus, tidak ada dosa satupun. Mengapa? Sebab satu dosa tidak berkenan masuk surga. Apa buktinya bahwa satu dosa tidak berkenan masuk surga? Kita bisa melihat itu dari peristiwa Adam dan Hawa. Hanya satu pelanggaran, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang baik dan yang jahat di tengah taman Eden yang sempurna. Mereka sudah terusir dari taman Eden itu. Artinya satu dosa, satu pelanggaran tidak layak tinggal di kerajaan surga. Pertanyaannya, adakah manusia yang tidak berdosa? Mari kita melihat ini ya. Bagaimana manusia yang berdosa, yang terantai oleh dosa, dapat mencapai hidup kekal? Tidak bisa kalau dengan kekuatannya. Kita bisa melihat jika dia ingin melompat ke surga, tetapi dia dirantai oleh dosa, maka dia akan ditarik oleh dosa itu untuk dibawa dia mati dalam kebinasaan. Jadi siapakah yang bisa menyelesaikan dosa ini? Jika syarat masuk surga harus tidak ada dosa, adakah manusia yang tidak berdosa? Jawabannya tidak ada. Dosa itu menjadi beban yang membawa kita ke neraka. Dosa itu merantai sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Adakah manusia yang berdosa? Adakah di antara kita yang mampu membayar hutang dosa-dosanya? Tentu tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita memperoleh kebahagiaan dan supaya mengalami kematian masuk surga? Yang pertama, mari kita datang pada Yesus sesuai dengan janjinya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi bagaimana memperoleh aku bahagia, aku mati masuk surga? Yang pertama, percaya kepada Yesus. Dia datang dari surga dan dia sudah kembali ke surga. Hanya yang datang dari surga lah yang bisa membawa kita ke surga. Hanya yang sudah di surga lah yang bisa menjamin kita masuk surga. Kalau dia tidak datang dari surga dan belum kembali ke surga, apalagi dia masih
di alam kubur, maka itu tidak bisa menjamin kita masuk surga. Hanya Yesus satu-satunya yang sudah naik ke surga dan dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menjadi sebuah pengharapan bahwa kebahagiaan dan kematian pasti masuk surga ada di dalam tangan Yesus. Yohanes 14:6 yang sudah kita baca tadi, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, hanya satu jalan keselamatan. Jalan ke Roma itu banyak. Jalan kemana-mana itu banyak. Tetapi jalan ke surga hanya satu. Karena hanya ada satu pribadi yang datang dari surga. Dan hanya ada satu pribadi yang tak berdosa dan sudah di surga. Yesus Kristus, penyelamat dan penebus kita. Mari kita lihat Yohanes 14:27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hati. Jadi kegelisahan hidup, ketidakpastian hidup, ada jawabannya di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita percaya bahwa ada kepastian keselamatan, jaminan hidup bahagia, hidup kekal di surga di dalam Yesus bagi diri kita? Mengapa? Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Bahwa Yesus jalan yang lurus, datang dari Allah, dari surga. Jalan yang dari surga, jalan yang membawa kita ke surga, sebab dia sudah ada di surga. Mengapa harus? Mengapa harus Yesus sebagai jalan yang lurus? Mengapa harus Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup? Ada beberapa dasar iman Kristen yang menjadikan Yesus itu sebagai satu kepastian keselamatan bagi kita. Yang pertama, alasan mengapa kita percaya bahwa Yesus jalan yang lurus. Yang pertama, dia datang dari surga. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Satu-satunya yang datang dari surga, satu-satunya firman menjadi manusia hanya Yesus. Yang kedua, dia lahir dari perawan. Ini berbicara tentang janji Allah akan keselamatan yang sudah dijanjikan kepada Adam dan Hawa di Kejadian 3:15 bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Itulah Yesus. Di Yesaya pasal 9:14 bahwa keturunan perempuan adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Artinya Yesus lahir dari rahim perawan Maria, membuktikan bahwa dialah Immanuel. Dialah yang meremukkan kepala ular. Dia satu-satunya yang lahir. Dia satu-satunya yang menggenapi janji Mesias itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus tidak berdosa. Bahkan di dalam Alkitab, Yesus yang tak berdosa berkuasa mengampuni dosa dan berkuasa menebus manusia dari kutuk dosa. Satu-satunya yang tidak berdosa hanya Yesus. Selain Yesus, mereka berdosa, bahkan ada yang penuh dengan dosa. Kemudian Yesus berkuasa dalam ajaran. Ajaran Yesus tentang etika dan moral sempurna. Dan Yesus bukan hanya mengajarkan etika dan moral sempurna, tetapi dia meneladankan teladan etika dan moral yang sempurna kepada manusia. Standar ajaran moralitas Yesus itu standar surga. Dan kalau seluruh dunia ini taat kepada ajaran Yesus, maka dunia ini menjadi seperti surga bagi kita. Tapi sayang, banyak orang memilih mengikuti jalan dunia, jalan dosa, jalan nafsu daripada mengikuti ajaran Yesus. Ya. Yang kelima, ia berkuasa dalam perbuatan. Ini berbicara mujizat. Yesus penuh dengan mujizat. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan. Air menjadi anggur dalam pesta perkawinan. Orang kerasukan setan, diusir setannya, sembuh. Badai dihentikan, dia berjalan di tengah badai, sakit pendarahan, sakit berpuluh-puluh tahun, yang mati dihidupkan, kerasukan legion, diusir, semua. Yesus berkuasa dalam perbuatannya.
Yesus tidak berdosa dan juga berkuasa mengampuni dosa. Dalam poin keenam, yang kemudian Yesus berkuasa atas iblis. Iblis takut gentar kepada Yesus. Bahkan iblis tidak bisa menyentuh Yesus. Yesus tidak bisa digoda oleh iblis. Kenapa? Karena Yesus terbukti jalan yang lurus ke surga bagi kita. Jadi alasan yang kelima mengapa Yesus jalan yang lurus satu-satunya, ia berkuasa dalam perbuatan. Yang keenam, berkuasa ampuni dosa. Yang ketujuh, berkuasa atas iblis. Dan yang kedelapan, berkuasa atas maut. Artinya apa? Yesus mati, dikuburkan. Dia kalahkan maut itu melalui kebangkitan dan kemuliaan. Ya, dia bangkit dengan tubuh kebangkitan dan kemuliaan. Oke? Satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan atau satu-satunya yang tak berdosa yang tidak bisa digoda iblis hanyalah Yesus, dan satu-satunya mengalahkan maut melalui kebangkitan dan kemudian naik ke surga hanya Yesus. Yang kesembilan, Yesus berkuasa di surga. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Kemudian Yesus berkuasa atas malaikat. Dia memerintah malaikat-malaikat, bahkan malaikat-malaikat akan melayani Yesus. Bahkan Yesus akan datang di akhir zaman sebagai raja, dan dia datang sebagai raja di atas segala raja yang memerintah di kerajaan surga. Yang kedua belas, Yesus datang menjadi hakim yang adil yang akan memberikan upah bagi setiap orang percaya kepadanya, dan juga dia menjadi hakim yang adil bagi orang-orang yang memusuhi dirinya untuk dihukum di neraka dalam penderitaan bersama dengan iblis selama-lamanya. Jadi Yesus jalan yang lurus, jalan yang dari surga, jalan yang pasti dari Sang Bapa kepada kita. Oleh karena itu, cinta Yesus, banggalah menjadi pengikut Yesus, dan beritakanlah Yesus kepada semua orang. Hanya Yesus jalan ke surga yang menjamin keselamatan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, demikian bisa sampaikan kiranya perenungan dan pembelajaran ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan yang hidup, yang memberi hidup, yang membenarkan, dan yang menuntun kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.